Sawadikap, Jaimasi, Sabaidi, Kamustaka. We are joyful to see you. The kingdom of heaven has come near. But God does not give up on this generation. That is why you are born into this world to make a difference. We are in His mighty hand. Come now, you who are near and far, bow in His presence and worship His holy name. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Jaminan mulia ku diberi
lagi di ASEAN Unite Ministry Incubator. Dan kali ini bersama gue Viana. Dan gue nggak sendiri, udah ada Yesua Abraham. Lihatnya yang mana? Ini. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Untuk Oh, menangkap siap. seorang penyanyi, penulis lagu. Waduh, terima kasih. Apalagi Apalagi ya. anak Tuhan yang jadi anak berkat Tuhan, buat banyak. Iya. Tukang mageran, ya kan, tapi berusaha untuk olahraga. Ya, yang pasti udah banyak juga karya-karya. Puji Tuhan. Ya, dan mungkin juga udah berhasil memberkati teman-teman kita yang nonton video ini gitu ya. Terima kasih guys. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, nyanyi dulu atau nulis lagu nih? Nyanyi ya kayaknya ya, nyanyi dulu ya. Sejak kapan tuh nyanyi? Dari dulu tuh dari TK. Oke. Karena papa kan WL. Papa WL, mama juga singer. Jadi dari kecil tuh udah kebiasaan denger lagu-lagu rohani. Gitu. Jadi di rumah diputerin tidur siangnya lagu rohani. Gitu kan. Habis itu ya dari situ jadi suka nyanyi. Tiba-tiba pas udah nge-sama nada tuh kayak umur 5 tahun, 4 tahun tuh udah mulai nyanyi. Gitu nggak sadar tiba-tiba nyanyi, on pitch gitu kan, bagus semua bisa nggak buta nada gitu lah. Betul. Tiba-tiba kok bisa akhirnya keterusan. Tapi waktu itu sempet belajar drum dulu SD drum, gitar, baru benar-benar fokus nyanyi itu di SMA. SMA tuh baru kayak udah nyanyi deh. Karena udah ada drummer yang lebih jago waktu itu di sekolah, jadi kayak udah gue nyanyi aja lah. Gitu. Kalau yang nyanyi nggak ada yang lebih jago. Bener juga gitu. Oh waktu itu seangkatan yang nyanyi cowok cuma aku doang, cuma gue doang. Oh, oke. Nggak tau, angkatan gue dikit banget waktu itu ya. Iya. Waktu itu angkatan dikit banget, nggak nyampe 100 bahkan nggak nyampe 60, dikit banget. Jadi akhirnya ya udah nyanyi. Lebih nyaman nyanyi daripada main musik atau sambil main musik dan nyanyi. Maunya, cuma kurang jago ya, cuma nggak bisa fokus satu aja gitu. Akhirnya nyanyi. Kalau gitu bikin lagunya itu mulai kapan? Dari mulai pas bisa nyanyi itu atau? Bikin lagu tuh udah sempet coba-coba dari SMP. SMP tuh udah mulai coba-coba bikin lirik lagu gitu kan. Terus dari SMA nulis gitu, SMA nulis. Tapi nggak gue tuh bukan tipe orang yang kayak gue harus nulis lagu gitu. Enggak, gitu. Gue kayak tipe yang kayak pengen nih nulis gitu. Enggak. Kalau kayak ada beberapa orang kan gue harus tulis 5 atau berapa lagu, at least 1 lagu harus jadi gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue kayak tipe yang ngeflow banget lah, gitu. Mengalir. Oke. Karismatik Kemana ya. Tuhan menuntun. Iya, karismatik banget ya. Haleluya. Haleluya. Iya. Oke. Tapi berarti dari yang dulunya juga bisa musik, itu sangat nolong juga dong waktu bikin lagu. Sangat sih ya, karena kan kayak yang kayak gitar itu belajar sedikit kordial, nada-nada, kayak misalnya kunci G dan nada apa aja itu kan kedengeran di gitar. Sama drum kan tempo sama groove ya, beat. Jadi ritmik lagu ketika nulis itu semua berpengaruh lah. Gitu sih. Tapi kalau dibilang harus nggak sih kalau misalnya mau jadi penulis lagu harus bisa main drum atau ini ya nggak harus, tapi at least ya harus ngerti tempo, ngerti ritmik ya itu harus tahu itunya aja. Gitu. Jadi memang membantu lah, tapi nggak yang utama banget enggak. Jadi kalau penyanyi harus bisa nulis lagu nggak kira-kira? Enggak kok. Tapi rata-rata penyanyi itu bisa nulis. Cuma kalau dibilang harus nulis lagu enggak. Cuma kalau sometimes mereka nggak berani, takut gitu kan. Kalau takut ya harus berani mencoba gitu. Benar. Tapi karena rata-rata penyanyi kan belajar menghafal lagu ya biasanya. Nah biasanya kan apa yang kita tulis itu kan apa yang kita input. Benar. Jadi apa yang kita dengerin sebenarnya bisa kita tulis lagi. Gitu dengan tapi ya memang ada karunia juga tentunya dari Tuhan itu bisa dilatih juga, tapi ada gift juga dari Tuhan. Mungkin beberapa orang yang memang udah punya gift itu lebih mudah lah. Dia bisa nulis lagu lebih cepat mungkin atau idenya lebih banyak. Tapi untuk beberapa orang harus latihan dulu, membiasakan diri dulu. Oh nih cari pattern yang enak buat dia nulis, nada dulu atau lirik dulu ya kan, atau dua-duanya barengan atau ya gitu-gitu gitu. Tapi dibilang ya seharusnya yang suka denger lagu bisa nulis lagu seharusnya. Gitu. Seharusnya bisa nulis lagu. Benar sih, benar. Gitu. Apalagi kalau dilatih ya. Iya. Tapi kayak yang Yesua bilang tadi gitu ya, ada orang yang mungkin dia senang denger musik, denger lagu, tapi dia bukan penyanyi. Iya.
Cuman bukan berarti juga nggak bisa nih untuk nulis lagu. Kalaupun dia juga penyanyi, bukan berarti dia harus jadi pencipta lagu gitu. betul. Tapi ya bisa lah gitu, bisa. Kalaupun nggak berani, bisa dicoba sebenarnya. Bisa gitu ya. dicoba. Bisa dikalahkan takut itu. Bener, Gitu. at least kan mencoba. Gitu. Bener. Siapa tahu. Ya kan? Ternyata memang Tuhan kasih karunia di Iya, situ juga bener. gitu. Dan waktu nyanyiin lagu ciptaan sendiri tuh kayak beda nggak sih? Berasa Beda nggak sih? sih. Kadang ya bedanya kalau lagunya misalnya udah dikenal orang, ya pede gitu. Jadi kayak, wih lagu gue dinyanyiin gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau pas kita nyanyi nggak ada yang tahu, kadang kan agak nggak pede Iya. juga ya, gitu. Agak sedih kan, aduh kok sedih ya. Tapi memang perasaannya tuh kalau kita bawain sesuatu yang memang kita bisa, ya tanda kutip ya dari Tuhan kan memang, cuma kita akhirnya salurkan dari tangan kita sendiri atau dari pemikiran kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Ya ketika kita menyanyikan lagu itu tuh ada ceritanya. Gitu. Benar. Kita paham banget ceritanya Benar, karena benar. itu juga kita tulis sendiri gitu kan. Kayak lebih hidup gitu ya. Gitu, benar. Oke. Nah biasanya tuh yang menginspirasi cerita-cerita hidup yang seperti apa tuh yang akhirnya bisa Wah. menghasilkan lagu-lagu? Macam-macam. Jadi kadang kalau lagi seneng bisa jadi lagu, pengalaman-pengalaman sedih bisa jadi lagu, pengalaman-pengalaman susah bisa jadi lagu. Memang tergantung kita juga perspektif kita pas kita ngalamin sesuatu mau kita jadiin seperti apa gitu kan. Gitu. Tapi memang kalau dibilang lagu seperti apa sih yang bisa benar-benar bagus gitu, yang bisa benar-benar nyampe ke hati, ya lagu yang memang gak dibuat-buat gitu kan, lagu yang dari hati, Iya. yang dari hati sampai ke hati kan. Betul banget. Gitu. Jadi memang pengalaman apapun bisa, asalkan memang ada hati kita di sana, kita mau nyampein sesuatu atau memang ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, bisa jadi lagu, itu pasti impactful. Cuma memang kadang tuh kalau yang sedih-sedih, Ya. lagi bergumul, itu kayaknya Biasanya lebih deep lagi, banyak lebih gitu. banyak biasanya. Ya kan memang katanya apa ya? Ya apa kan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Iya. Jadi memang masa-masa patah hati itu biasanya bikin kita merasa dekat sekali dengan Tuhan gitu. Padahal kedekatan Tuhan sama aja gitu. Tapi kitanya aja yang berasa lebih kayak, aduh disayang, ditimbang sama Tuhan. Akhirnya lagu-lagu keluar, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi pas lagi di puncak kadang lupa gitu. Iya, tapi mungkin juga itu juga yang ada di Alkitab gitu kan. Iya. Maksudnya nunjukin kalau ya nggak apa-apa juga misalnya karya-karya kita itu keluar dari masa-masa sulit kita gitu. Iya. Karena kayak di Mazmur juga kan nggak semua yang lagi dalam kondisi baik-baik aja terus muncul tuh pemazmur gitu kan, Iya. bermazmur ke Tuhan. Justru kan di Alkitab juga ada ratapan gitu, Yes. mazmur ratapan gitu. Dan nggak tau, kalau gue pribadi sih seneng banget sih, kayak Ratapan. keren ya pemazmur itu tuh bisa jujur banget gitu. Benar. Dan kayak ya emang harus kayak gitu kan kita di hadapan Tuhan gitu, yang apa adanya, jujur. Kayaknya dia marah, dia kecewa gitu, Semuanya dia diluapin. keluarin semua. Tapi tetap balik-balik lagi tuh ujung-ujungnya tuh berharap sama Tuhan. Yes. Tuhan sumber kekuatan gitu. Dan memang ya pengalamannya pemazmur juga mungkin beda ya sama kita, tapi secara apa ya, rasa-rasa bergumul ya kita juga punya. Dan dari pergumulan kita itu tuh banyak sekali sih lagu-lagu yang powerful, bisa bikin orang-orang tuh dikuatkan. Apalagi masa pandemi begini Benar, juga ya. Bener banget, bener banget. Ada nggak sih lagu lo yang kayaknya berasal keluar dari pergumulan hidup ini? Apa ya, waktu itu ada satu lagu tapi belum rilis sih. Oh, Gitu. Tapi yang kemarin Sahabat Terbaik juga itu pengalaman bareng Tuhan juga. Dan itu tuh sometimes ketika gue nulis lagu bukan inget pengalamannya dulu, sometimes lagunya dulu baru keluar, pasti dengerin kok connect sama pengalaman yang ini gitu. Jadi seru emang ya? beda-beda. Itu beda-beda. Ada yang memang dilahir dari pengalaman, ada juga yang pas Tuhan taruh Tuhan ingetin satu melodi atau lirik segala macam, jadi ya kan jadi komposisinya, pas kita nyanyiin, kok pas lagi dengerin lagu itu ke flashback ke masa-masa yang kapan. Iya. Nah, waktu itu Sahabat Terbaik tuh keinget masa pas waktu umur 3 tahun jatuh ke dalam jurang waktu itu. Jadi lagunya Sahabat Terbaik keluar, rilis lagu itu. Jadi penyertaan Tuhan ketika waktu kecelakaan itu terjadi sampai sekarang pun sama gitu kan, bahwa ya kasih setiamu tak pernah berubah di dalam setiap waktu gitu. Jadi akhirnya keluarlah lagu Sahabat Terbaik.
karena waktu di masa itu tuh masih belum bisa nyiptain lagu. Iya, dan juga belum ngeh juga kan. Iya bener. Itu kocaknya itu apa ya, refnya itu udah jadi 2 tahun lalu, verse-nya baru jadi di tahun 2021 kemarin. Dan emang bisa begitu sih. Iya bisa begitu, sometimes tuh kadang ya apa ya, waktu Tuhan juga ya. Benar. Gitu, kadang ada lagu-lagu yang cepet jadinya, ada yang butuh waktu memang. Tapi ya nggak apa-apa, nikmati aja. Benar. Begitu jadi justru dia jadi di saat yang tepat gitu. Benar, Kayak bisa momentumnya tuh dapat banget buat Benar. orang-orang yang dengerin mungkin. Yes. Buat kita mungkin udah lewat gitu. Oh yang penting jadi kadang gitu kan. Tapi ternyata bisa berdampak loh. Ya. Dan gue sih percaya lagu-lagunya Yesua itu udah jadi berkat lah ya. Amin. Dan ya banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Dan kali ini kita juga pengen ngajak teman-teman sebetulnya yang nggak apa-apa, ada yang bisa musik, ada mungkin yang nggak bisa gitu. Ada yang mungkin selama ini udah melayani WL, singer, nyanyi lah gitu ya di gereja. Tapi ada juga yang mungkin enggak. Cuman mungkin kalau teman-teman punya kerinduan, selama ini juga mungkin udah mulai coret-coret gitu kan, bikin-bikin lirik gitu, yang punya kebiasaan bikin jurnal mungkin dari saat teduhnya gitu, dan mau nih belajar untuk gimana sih bikin lagu gitu ya. Harus join. Ya, harus join di kelasnya ASEAN Unite Ministry Incubator. Kita punya kelas Songwriting and Music Production yang nanti kita akan mulai dalam waktu dekat ini. So teman-teman silakan join ya, silakan daftar, silakan kalau mau nanya-nanya informasi tentang kelas ini bisa banget di sosial media dari ASEAN Unite. Dan nanti Yesua juga akan hadir di sana ya untuk berbagi pengalaman-pengalamannya tentang menulis lagu, bahkan juga mungkin dari proses-proses sampai akhirnya singlenya tuh rilis gitu ya, sampai akhirnya ya masuk di semua digital platform itu gitu. Betul sekali. Jadi Ayo join. teman-teman join di kelas kita Songwriting and Music Production dari ASEAN Unite Ministry Incubator.